Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinasti Sekar Putri dengan NIM 14014222202 dengan nomor presensi 03. Perkenalkan, saya Aulia Intan Rahmawati Septianingrum dengan NIM 14014222241 dengan nomor presensi 35. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Alfaris dengan NIM 14014222245 dengan nomor presensi 39. Di sini kami akan menjelaskan mengenai profesi guru menuju Indonesia Emas 2045. Selamat menyaksikan. Menuju Indonesia Emas, guru sekolah dasar memegang peran penting dalam membentuk fondasi generasi masa depan. Sebagai pendidik pertama dalam jenjang pendidikan formal, guru SD tidak hanya mengajarkan literasi dan numerasi, tapi juga membentuk karakter dan nilai-nilai dasar yang akan menjadi bekal utama siswa dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Dengan demikian, kualitas guru SD sangat menentukan keberhasilan Indonesia dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global. Dalam konteks kurikulum merdeka, guru SD dituntut untuk mampu menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa, berdiferensiasi, serta menanamkan profil pelajar Pancasila. Guru harus menguasai teknologi dan menerapkannya secara tepat dalam proses belajar mengajar atau TPAJK, serta mendorong siswa untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif atau 4C. Hal ini menjadi bagian dari upaya membentuk generasi yang tangguh, inovatif, dan memiliki integritas sesuai dengan cita-cita Indonesia Emas. Untuk mendukung peran strategis ini, guru SD perlu meningkatkan profesionalitas melalui pengembangan kompetensi, refleksi pembelajaran, dan kolaborasi dalam komunitas guru. Selain itu, mereka juga harus memastikan pendidikan yang inklusif dan adil bagi semua siswa, termasuk daerah 3T dan bagi anak berkebutuhan khusus. Dengan guru yang kompeten, berdedikasi, dan visioner, pendidikan dasar Indonesia akan menjadi pijakan kuat menuju bangsa yang maju dan berdaya saing pada tahun 2045. Sebagai guru SD, kita tentu harus memiliki visi dan misi untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Visi kita sebagai guru SD harus mampu menjadi pendidik yang inspiratif, profesional, dan berintegritas dalam membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Selain itu, visi ini juga mencerminkan komitmen guru untuk menjadi teladan dan tindakannya. Kemudian guru juga harus dapat menjadi guru yang profesional dan kompeten dalam menguasai pedagogi dan konten, berkarakter kuat dan mampu menanamkan nilai-nilai luhur pada siswa, inovatif dan adaptif terhadap perubahan zaman, terutama teknologi digital, mengembangkan generasi muda yang dapat menguasai keterampilan abad 21 yaitu 6C, diantaranya critical thinking, creativity, collaboration, communication, karakter, dan juga citizen. Kemudian dapat menguasai nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan literasi budaya global. Kemudian, misi sebagai guru SD menuju Indonesia Emas tahun 2045, yang pertama adalah menyelenggarakan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan berpihak pada siswa dengan menerapkan pendekatan diferensiasi dan juga pendekatan kontekstual yang mengaitkan materi dalam kehidupan sehari-hari siswa. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai karakter dan profil pelajar Pancasila melalui keteladanan, pembiasaan, dan integrasi dalam setiap mata pelajaran. Yang ketiga, mengembangkan potensi setiap siswa secara optimal sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan belajarnya. Kemudian yang keempat, terus belajar dan meningkatkan kompetensi profesional melalui pelatihan, kolaborasi guru, serta inovasi pembelajaran berbasis teknologi atau TPAJK. Yang kelima, atau yang terakhir adalah menjalin kemitraan yang positif dengan orang tua dan masyarakat demi mendukung terciptanya lingkungan belajar yang kondusif.
Dengan visi dan misi ini, seorang guru SD tidak hanya fokus pada pengajaran, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk karakter dan masa depan generasi penerus bangsa. Tantangan yang dihadapi guru menuju Indonesia Emas diantaranya yang pertama, keragaman karakter dan kebutuhan siswa. Siswa SD memiliki karakteristik yang sangat beragam, baik dalam hal kemampuan gaya belajar maupun latar belakang sosial budaya. Guru harus mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar semua siswa bisa berkembang sesuai potensinya. Yang kedua, perubahan kurikulum dan tuntutan kompetensi abad ke-21. Guru diharapkan pada implementasi kurikulum merdeka yang menuntut pendekatan yang fleksibel, berbasis proyek, dan berpusat pada siswa. Guru perlu mengajarkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, karakter, komunikasi, dan kewarganegaraan negara atau 6C yang seringkali membutuhkan pendekatan dan media pembelajaran yang inovatif. Yang ketiga, penguasaan teknologi digital. Kemajuan teknologi menuntut guru untuk melek digital, baik untuk administrasi, pembelajaran, daring luring, maupun pengembangan media pembelajaran. Banyak guru SD yang masih menghadapi kendala dalam akses, pelatihan, atau penggunaan teknologi secara optimal. Yang keempat, tuntutan profesionalisme dan beban administratif. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga dibebani dengan tugas administratif, penilaian, dan pelaporan yang kompleks. Hal ini sering membuat guru kehilangan waktu untuk merancang pembelajaran kreatif dan reflektif. Yang kelima, minimnya dukungan dan fasilitas. Di beberapa daerah, guru SD menghadapi keterbatasan sarana prasarana, jumlah siswa yang besar, atau lingkungan belajar yang kurang kondusif. Selain itu, dukungan orang tua dan masyarakat yang minim juga menjadi kendala dalam membangun ekosistem pendidikan yang sehat. Menghadapi tantangan-tantangan ini, guru SD perlu terus belajar, berinovasi, dan berkolaborasi dengan sesama pendidik, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya. Ketekunan dan dedikasi guru sangat menentukan keberhasilan pendidikan dasar sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Selanjutnya yaitu mengenai hambatan yang dihadapi oleh guru dalam menuju Indonesia Emas 2045. Yang pertama, keterbatasan sarana dan prasarana. Masih banyak sekolah dasar, terutama di daerah terpencil, yang menghadapi keterbatasan fasilitas belajar, seperti fasilitas ruang kelas, media pembelajaran, dan perpustakaan. Ditambah lagi terbatasnya akses untuk mengakses teknologi. Hambatan ini dapat mengurangi kualitas pembelajaran yang diberikan oleh guru, terutama pembelajaran yang berbasis proyek atau digital. Tugas administratif yang berat. Guru SD seringkali dibebani dengan pekerjaan administratif seperti pengisian laporan, RPP, asesmen, dan dokumentasi lainnya. Tugas ini dapat mengurangi fokus dan waktu guru untuk merancang pembelajaran yang kreatif dan mendampingi siswa secara optimal. Hambatan yang ketiga yaitu kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional. Tidak semua guru di sekolah dasar memiliki kesempatan yang sama rata untuk mengikuti pelatihan, workshop, atau komunitas belajar, terutama di daerah terpencil. Akibatnya, tinggal dalam menguasai metode pembelajaran yang baru, teknologi maupun strategi pengembangan karakter siswa. Hambatan yang keempat yaitu menghadapi keragaman siswa. Guru SD menghadapi siswa yang memiliki berbagai latar belakang, kemampuan sosial, budaya, dan kebutuhan khusus. Tanpa pelatihan yang memadai dalam diferensiasi dan pendidikan inklusif, guru akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan semua siswanya secara adil dan efektif.
hambatan yang terakhir yaitu kurangnya apresiasi dan dukungan sosial. Dalam beberapa kasus, profesi guru masih sosial maupun ekonomi. Minimnya penghargaan dapat mempengaruhi motivasi dan kesejahteraan psikologis guru yang akan berdampak pada kualitas pengajaran. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan. Guru SD yang diperdayakan dengan baik akan mampu memberikan pendidikan dasar yang kuat dan bermakna untuk generasi penerus bangsa. Dalam menuju Indonesia Emas tahun 2045, seorang guru SD harus memiliki visi menjadi pendidik yang inspiratif, profesional, dan berintegritas dalam membentuk generasi yang cerdas. Selain itu, seorang guru SD juga harus memiliki misi untuk menyelenggarakan pembelajaran yang aktif dan kontekstual, serta dapat menanamkan nilai-nilai karakter. Selain visi dan misi tersebut, seorang guru menghadapi tantangan dalam menuju Indonesia Emas 2045. Di antaranya yaitu keanekaragaman karakter dan kebutuhan siswa, perubahan kurikulum, dan tuntutan kompetensi abad 21, serta penguasaan teknologi digital. Guru juga memiliki hambatan dalam menuju Indonesia Emas 2045, yaitu keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya pelatihan, dan pengembangan profesional. Jadi dapat dikatakan bahwa guru adalah seseorang yang memiliki jasa besar dalam mewujudkan harapan bangsa. Di tangan guru SD lah karakter, semangat, dan kecerdasan generasi masa depan dibentuk. Menuju Indonesia Emas, guru bukan hanya sebagai pengajar, namun juga sebagai pembentuk peradaban di masa depan melalui jiwa-jiwa kecil yang mereka bimbing hari ini. Setiap kata yang diajarkan, setiap nilai yang ditanamkan adalah fondasi bagi negeri yang lebih cerdas, adil, dan bermartabat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jumpa.